Hai semuanya, kembali dengan saya Priyo Harsono. Kali ini saya ingin berbagi lagi dengan Anda seri dari rangkaian 138 problem dan solvingnya untuk Anda mahasiswa dan junior arsitek yang ingin jadi arsitek beneran. Topik spesifik yang kali ini akan saya ulas adalah tentang harga yang meleset ataukah tidak. Untuk lebih detailnya ini agak berat, mungkin perlu perhatian yang lebih cermat. Kalau Anda masih bingung, nanti diputar-putar ulang saja. Mari saya ajak Anda melihat satu demi satu bagian-bagian dari ulasan ini. Nomor satu adalah tahu siapa target marketnya. Misalnya, area terbanyak segmen pasar yang memiliki daya beli tidak relatif kuat dan mereka yang sangat peka atau sensitif terhadap harga. Nomor dua adalah mengetahui kebutuhan dan keinginan. Ini lebih tepatnya kebutuhan ya, dari segmen yang ditarget, yaitu mereka yang sadar bahwa butuh gambar yang tidak bagus-bagus banget gitu kan, relatif, tapi juga praktis gitu kan. Mereka juga tidak perlu detail, cukup buat gambaran bagi tukang. Jadi gambaran ya, bukan pedoman, karena kalau berupa pedoman itu atau pegangan ya tentu lebih detail. Kemudian klien yang tidak memiliki keinginan yang neko-neko, dan biasanya jangan juga terhadap klien-klien yang kritis, meskipun ini untuk mengetahuinya butuh berkenalan 1-2 kali pertemuan gitu ya. Nomor 3 adalah telusuri proses layanan desain dan operasionalnya. Seperti biaya personil. Biaya personil itu ada biaya personil langsung, biaya personil tidak langsung, dan biaya yang non-personil. Oke, saya lanjut ke biaya personil. Ini sebagai contoh, nomor 2 yaitu mengetahui biaya personil layanan desain dengan mencari-cari nilai tengah antara nilai terendah dan tertingginya. Nah, ini bisa kita coba, saya sajikan contoh seperti di layar ini adalah olah data biaya personil. Misalnya yang pertama kita coba olah data UMR di Bali tahun 2002. Ini yang terendah 2,4 sampai 2,9 sebagai nilai bawah. Kemudian data dari Inkindo, billing rate tahun 2022. Kalau untuk junior arsitek di situ 21.950. Tentu ini bukan segmen kita. Nilainya sangat tinggi tentunya, jadi ada gap yang sangat lebar dengan daya beli target market yang kita tuju kalau bermain di wilayah yang tadi, yang banyak tadi ya, yang luas. Nomor 3, jika dengan studi kasus bangunan 2 lantai tipe 50 meter persegi, artinya bangunannya memiliki luas 50 meter persegi, kemudian juga jika biaya personil billing rate ya, dihitung dari UMR, kita coba 1,5 kali dari UMR, akan ketemu Rp4.350.000. Nomor 5, jika biaya personil billing rate dihitung dari Inkindo, kita coba simulasi di sepertiganya ya, untuk coba mendekatkan dengan daya beli target market, ketemu 7,62500 ya. Maka nilai tengah dari biaya personil per bulan, saya ulangi, nilai tengah dari biaya personil per bulan adalah 6 juta sekian. Oke, saya lanjutkan dengan proses ya. Tadi kan di pengantar saya ulang ini ada 3. Jadi yang pertama tahu siapa target marketnya, yang kedua tahu kebutuhan dan keinginannya, ketiga Anda telusuri proses layanan desain dan operasionalnya. Nah, di mengetahui proses layanan desain ada beberapa tahapan, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ada 2 pilihan proses ya, proses A dan proses B. Proses A itu yang lengkap, proses B adalah proses yang tidak lengkap. Misalnya proses A ini bobot-bobotnya sudah misalnya di konsep desain, kemudian skematik desain, gambar kerja, estimasi biaya, visualisasi eksterior, nah dengan 20%, 30%, 30%, 10%, 10%. Nah, ada di penyedia jasa yang menawarkan dengan misalnya 20.000 per meter. Saya akan coba cek dari sebuah
sebuah situs bahwa mereka menawarkan 20.000 per meter dengan output saya cek tuh mungkin di sini di schematic design 25%. Ya. Kemudian ada visualisasi eksterior 5%. Nah, jika saya perbandingkan proses di yang ideal dengan yang ada di layanan salah satu situs yang cukup bagus saya lihat ya, itu maka outputnya adalah 30% dari yang idealnya ya. Jadi kalau dengan tipe bangunan 50 meter persegi kali 20.000 itu kan ketemu 1 juta rupiah ya. Nah, ini 30%-nya. Maka kalau 100%-nya adalah ketemu 3.300.000 sekian ya. Jadi ini versi yang tidak lengkap, ini yang versi ideal. Kemudian jika nilai bangunan misalnya 150 meter itu kira-kira konstruksinya menelan biaya anggaplah 187 juta ini dengan menggunakan 3.750 per meter persegi. Maka kalau kita coba konversi ke persentase, yang tadi 20.000 per meter persegi V-Design itu hanya 0, nggak sampai 1% ya. Sementara kalau lengkap ya bisa hampir 2% gitu kan dari nilai bangunan jika dikonversi ke persentase. Nah, jika pemasukan dari tarif layanan adalah 1 juta, kemudian jika biaya personil per bulan itu adalah 6 juta tadi pendekatannya, itu setara dengan 16,6%. Dalam 1 bulan, efektif jumlah hari kan 25, dipotong hari libur ya. Maka maksimal waktu yang dibelanjakan untuk desain tersebut, tadi kan 16% kali 25 adalah maksimalnya dalam 4,2 hari. Ya, 4,2 hari. Apa kesimpulannya? Kesimpulannya, jika hanya dari melihat aspek biaya personil, maka dari contoh situs penetapan harga 20.000 per meter persegi bisa menguntungkan dengan catatan jika dikerjakan oleh 1 orang 1 hari, 2 hari, atau 3 hari. Nah, ya, dari analisa tadi. Kemudian dan ya itu tadi, kalau dasarnya kan saya sudah saya jelaskan agak cepat tadi di depan. Nah, di lain waktu saya akan coba sambung dan lengkapi olah data ini dengan memasukkan komponen biaya non personil ya. Insya Allah di lain waktu saya akan coba lengkapi olah data ini dengan analisa biaya non personil. Akhirnya, sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga Anda, mahasiswa dan junior arsitek, bisa menggunakan ini sebagai logika berhitung gitu ya. Logika berhitung untuk menetapkan fee layanan harga agar tidak meleset.